Bab 1366. Kalimat ini sangat mendominasi. Benar-benar sebuah perintah. Tidak bisa ditawar. Di masa lalu, Tracy pasti akan berdebat dengannya. Namun kini, ia hanya menganggukkan kepala dengan lembut. Baik, aku akan merawatmu. Anak baik. Daniel mendekapkan wajah Tracy ke dalam dadanya, memeluknya hingga ia tertidur lelap. Dari awal, jika tahu dengan seperti ini saja sudah bisa membuatnya patuh, untuk apa ia menghabiskan begitu banyak tenaga? Tracy bersandar di dadanya, tidak berani bergerak sembarangan. Ia mendengar suara detak jantung Daniel yang kuat. Suara ini begitu sehat. Mungkin Daniel tidak punya penyakit tersembunyi apapun. Hanya ia yang berpikir terlalu banyak. Pemikiran seperti ini membuatnya jauh lebih lega. Naomi yang berada di depan pintu hendak mengetuk pintu. Ryan menghalanginya. Kenapa menghalangiku? Naomi mengerutkan kening. Aku mau mengantarkan sarapan untuk Nona Tracy. Nona Tracy harusnya sedang tidak ingin sarapan sekarang. Lihatlah sendiri. Ryan menunjuk-nunjuk jendela kaca yang ada di pintu. Naomi membungkukkan badan dan mengintip ke dalam. Ia pun terkejut. Dua orang di atas ranjang, saling berpelukan dengan erat, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tampaknya, mereka benar-benar tidak perlu sarapan lagi. Baiklah, tidak mengganggu mereka. Ryan menarik Naomi pergi, mengisyaratkan agar rombongan pengawal berjaga dengan baik di luar pintu. Melihat mereka rujuk, aku seharusnya senang. Perasaan Naomi bercampur aduk. Tapi sekarang, aku tidak bisa senang dengan tenang. Kenapa? Ryan bertanya ragu. Aku sangat menantikan hari ini. Bukannya kamu juga pernah bilang, kamu berharap mereka bisa rujuk. Aku. Naomi hendak mengatakan sesuatu. Namun ia menahan kembali perkataan yang sudah berada di ujung bibirnya. Lupakan. Asalkan Nona Tracy bahagia itu sudah cukup, ia berkata sambil berjalan pergi dengan cepat. Ryan menatap punggungnya. Ia merasa sangat bingung. Wanita benar-benar rumit. 2 hari yang lalu bilang berharap mereka berdua bisa kembali bersama. Mengapa sekarang malah berubah? Apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan? Naomi berjalan ke tangga. Ia seorang diri memakan sarapan pagi yang ia siapkan untuk Tracy. Ia tidak dapat menahan perasaannya yang tiba-tiba berubah menjadi sedih. Dulu Naomi panik melihat Tracy yang ingin mencintai, namun tidak berani mencintai. Kini melihat Tracy dan Daniel sudah rujuk, ia malah mengkhawatirkannya. Ia takut hidup Daniel tidak akan lama lagi. Lalu bagaimana dengan Nona Tracy? Seperti sekarang, ada celah dan jarak di antara mereka berdua. Jika suatu hari Daniel meninggal, Tracy akan sangat sedih. Namun seharusnya ia bisa bangkit lagi dengan cepat. Namun setelah rujuk, perasaan di antara mereka berdua akan kembali menghangat, membentuk cinta yang tidak terlupakan. Setelah Daniel pergi nanti, berapa banyak rasa sakit yang harus ia rasakan? Naomi menghela napas saat berpikir sampai ke sini. Di sisi lain, Ryan malah merasa senang. Ia tidak menyangka ada berkah tersembunyi. Dengan sebuah luka, dapat membuat mereka mujuk kembali. Ia secepatnya mengabari kabar baik ini ke Thomas. Pada saat bersamaan juga memberitahu Thomas bahwa mungkin Jasper tahu di mana keberadaan tabib dewa. Thomas membalasnya dengan marah. Aku sangat senang Nona Tracy dan Tuan Daniel bisa rujuk kembali. Tapi yang kamu katakan itu adalah omong kosong. Apa menurutmu tidak pernah terbesit dalam benakku bahwa Jasper mungkin saja berhubungan dengan tabib dewa? Apa kamu tahu? Belakangan ini aku juga terus mencari Jasper. Namun, ia dan Lorenzo menghilang. Tidak dapat ditemukan sama sekali. Hah, tidak mungkin. Ryan terkejut. Maksud dari perkataan Naomi, harusnya ia terus berhubungan dengan Jasper. Jika seperti itu, mungkin itu adalah rahasia lainnya. Thomas berspekulasi. Sekarang yang aku tahu, Jasper dan Lorenzo menghilang. Namun tidak menutup kemungkinan ini adalah salah satu cara untuk mengelabui dunia. Jadi maksudnya, Jasper mungkin tidak menghilang. Dan ia terus berhubungan dengan Nona Tracy. Ryan membuat sebuah spekulasi yang berani. Mungkinkah Lorenzo juga sebenarnya tidak mati? Ia hanya berpura-pura. Mungkin saja, Ryan menjawab. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencari keberadaan mereka. Aku takut kita harus mulai dari Nona Tracy. Coba kamu pikirkan cara. Baiklah,
Aku tahu. Rian menoleh. Sudah ya. Paman Sanjaya sudah datang. Bab 1367. Rian segera menutup telepon. Terburu-buru maju menyambut Sanjaya. Terjadi hal besar. Kenapa tidak memberitahuku? Sanjaya memelototi Rian dengan serius. Apa kamu tidak menganggapku? Maafkan aku Paman Sanjaya. Rian menundukkan kepala dan secepatnya menjelaskan. Kejadian kemarin malam terlalu mendadak. Kondisi Tuan Daniel juga sudah stabil. Jadi aku tidak mengganggumu. Apanya yang stabil? Bukannya masih. Sanjaya baru berbicara setengah. Lalu mengubah perkataannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Kemarin malam ia kehilangan banyak darah dan pingsan. Pagi ini sudah sadar. Rian berkata dengan pelan. Sekarang ia sedang tidur. Biar aku lihat dia. Sanjaya berkata sambil membawa rombongan mengikutinya masuk ke dalam ruang perawatan. Tunggu sebentar Paman Sanjaya. Rian dengan cepat menghalangi mereka dan berkata dengan suara rendah. Tampaknya sekarang bukan saat yang tepat. Sanjaya mengerutkan kening. Bukan saat yang tepat. Sekarang aku belum bisa masuk. Bukan, Rian membungkuk dan berbisik di telinga Sanjaya. Nona Trasi sedang di dalam. Mendengar perkataan ini, Sanjaya tertegun sejenak. Ia meminta salah satu di antara rombongan untuk membuka pintu. Ia membuka pintu secara perlahan. Melalui celah pintu ia dapat melihat kedua orang itu saling berpelukan dan tidur. Raut wajahnya sedikit rumit, kemudian menutup pintu dengan pelan dan pergi dalam diam. Rian mengikuti Sanjaya. Sanjaya memanggilnya ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Jelaskan padaku dengan sejujur-jujurnya. Sebenarnya kenapa Tuan Daniel bisa terluka? Itu, jangan coba-coba membohongiku. Aku tetap akan tahu. Sanjaya memperingatinya dengan dingin. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga bisa mencari tahu sendiri. Rian tahu ia tidak dapat membohongi Sanjaya. Ia tidak punya pilihan lain selain mengatakan hal yang sebenarnya kepadanya. Kenapa selalu terjadi hal seperti ini? Sanjaya berkata dengan marah. Jangan-jangan ini adalah takdir buruk. Aku sudah memerintahkan orang untuk memeriksa hal ini. Anda tidak perlu khawatir. Rian menasihatinya dengan hati-hati. Kita juga tidak bisa menyalahkan Nona Trasi atas kejadian ini. Tuan Daniel yang berinisiatif melindunginya. Biar bagaimanapun, mereka berdua kini telah kembali bersama. Ini adalah hal yang baik. Bisa jadi berkah. Bisa jadi kutukan juga. Sulit dikatakan. Sanjaya menghembuskan napas berat. Rawatlah Tuan Daniel dengan baik. Ada informasi apapun beritahu aku. Mengerti. Jangan khawatir. Rian meyakinkannya. Setelah mengantarkan Sanjaya pergi, Lily membawa beberapa perawat dan dokter datang. Bagaimana keadaan Presdir Daniel? Apa ia sudah sadar? Ia sudah sadar. Kondisinya sekarang sangat baik. Ucap Rian. Ia sudah sadar. Mengapa tidak memanggilku? Lily bergegas berjalan menuju kamar rawat. Itu. Tunggu. Tepat di saat Rian ingin menghalanginya, Lily sudah mendorong pintu itu hingga terbuka. Ia tercengang sejenak. Lalu secepatnya mundur dan berkata kepada Rian. Kenapa tidak bilang padaku? Aku baru saja mau. Rian. Terdengar suara Daniel dari dalam ruangan. Ia sudah terbangun karena suara berisik. Iya, Rian secepatnya berjalan mendekati pintu dan menjawab. Pergilah. Setengah jam lagi baru datang kembali. Daniel memerintah dengan suara rendah. Baik, Rian membuat isyarat tangan. Memerintahkan semua orang untuk pergi. Di dalam ruangan, Trasi menggosok-gosok matanya. Dengan hati-hati menjauh dari Daniel. Ia hendak bangun. Daniel menariknya kembali dalam pelukannya. Tidak mau melepaskannya. Sebentar lagi. Sudah harus bangun. Orang-orang di luar sudah menunggu. Trasi sedikit segan. Ia tahu Lily barusan membuka pintu hendak masuk. Daniel terluka begitu parah. Ia datang pasti untuk memeriksa lukanya. Biarkan mereka menunggu. Daniel menempelkan keningnya ke kening Trasi. Hidungnya dengan lembut mengusap hidung Trasi. Daniel, Trasi memegangi wajahnya yang kurus. Ia ragu apakah harus bertanya padanya mengenai kesehatannya. Bibir tipis Daniel mengusap lembut pipi Trasi. Kamu, Trasi hendak mengatakannya. Namun ia menarik kembali kata-katanya. Sudah waktunya kamu mengganti perbanmu. Bab 1368. Trasi tahu. Kemampuan bertahan hidup Daniel sangat kuat.
Jika benar-benar terjadi sesuatu, ia juga tidak akan menunjukkan kelemahannya sekecil apapun di depan anak dan istrinya. Meskipun ia menanyakannya, Daniel juga tidak akan menjawabnya, malah takut akan membebaninya. Lebih baik tetap diam. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Daniel tidak rela melepasnya. Tracy bangun, mengenakan jubah mandi, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah mengganti bajunya, ia datang menghampiri Daniel untuk menyeka wajahnya. Sebenarnya ia sangat jarang merawat orang lain. Selama 2 tahun terakhir, pakaian, makanan, rumah, mobil, semuanya disediakan oleh orang lain untuknya. Namun tidak tahu mengapa saat merawat Daniel, semuanya jelas begitu alami. Daniel memperhatikan Tracy yang merawatnya dengan hati-hati. Muncul kehangatan dalam hatinya. Ia teringat saat-saat mereka bersama di masa lalu. Semuanya begitu sempurna. Kini ia sudah bisa kembali ke masa itu. Sudah selesai. Tracy mengusap-usap tangan Daniel, lalu membuka pintu ruangan. Nona Tracy, Nona Tracy, Nona Tracy, Ryan, Lily, Naomi beserta beberapa pengikut lainnya menunggu di luar. Tracy membuka pintu. Masuklah. Baik, 3 orang masuk ke dalam. Ryan pergi merawat Daniel. Lily mulai memeriksa luka Daniel. Naomi berbisik di telinga Tracy. Aku sudah mengatur pesawat khusus. Jam 2 sore berangkat. Ya, Tracy menganggukkan kepala. Jika sudah tidak ada masalah, aku ingin keluar dari rumah sakit. Daniel berkata dengan suara rendah. Tinggal di rumah sakit sangat membosankan. Tuan Daniel, luka Anda sangat dalam. Harus tinggal di rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Sekarang saat yang tidak terlalu tepat untuk keluar dari rumah sakit. Lily secepatnya menjelaskan. Meskipun Villa Sisi Selatan punya klinik khusus, namun peralatan medisnya terbatas. Lebih baik tinggal di rumah sakit. Jika terjadi sesuatu, maka tidak ada jika. Daniel memotong perkataannya dengan tidak sabar. Hanya luka kecil saja. Tidak perlu terlalu berlebihan. Tapi, Lily hendak mengatakan sesuatu. Daniel memelototinya. Ia hanya dapat menutup mulutnya. Menatap Ryan dengan tatapan minta tolong. Baiklah. Keluar dari rumah sakit ya keluar. Aku akan bersiap-siap. Namun Ryan sepenuhnya mengikuti perintah Daniel. Ia tidak membantah sedikit pun. Lily kehilangan kata-kata. Oke, Daniel merespon dengan puas. Lalu menoleh ke Tracy. Ke sini. Tracy mengerutkan kening. Orang ini mulai kembali ke watak aslinya. Setiap hubungan mereka membaik. Ia langsung berubah menjadi presidir yang mendominasi. Ada apa? Tracy berjalan ke samping ranjang. Daniel menarik tangannya. Memberikan perintah dengan tegas, pindahlah dan tinggal bersamaku. Apa? Aku terluka karena kamu. Kamu bilang akan bertanggung jawab. Saat Tracy hendak membuka mulutnya, Daniel sudah menghentikan perkataannya. Ia terdiam dan hanya dapat bertanya. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Tentu saja pulang ke rumah. Daniel membayangkan sebuah reuni keluarga. Sebuah gambaran yang bahagia dan harmonis. Ujung mulutnya membentuk senyuman yang membingungkan orang-orang. Meskipun aku terbaring, aku masih bisa membacakan buku cerita untuk mereka. Yang aku bicarakan adalah ketiga bocah itu. Tracy sedikit khawatir. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka di Villa Sisi Utara tanpa memperdulikan mereka kan. Ketiga anak monyet itu memang sedikit berisik, tapi mereka cukup menggemaskan. Daniel teringat ketiga bocah itu. Senyumannya makin dalam. Sama-sama pindah. Tracy sangat terkejut. Ia tahu Daniel sangat menyukai anak-anak. Ia punya cara tersendiri untuk menghadapi mereka. Biar bagaimanapun, mereka adalah anak musuh bebuyutannya. Jika bertemu sebentar, mungkin masih bisa akur satu sama lain. Namun apakah bisa benar-benar tinggal bersama? Mereka bertiga sangat aktif. Tidak bisa diam satu detik pun. Mereka akan sangat berisik. Tracy terpikirkan sebuah cara. Beberapa hari ini kamu istirahatlah baik-baik di rumah. Kebetulan aku harus pergi. Akan kembali mencarimu dalam beberapa hari lagi. Mau kemana? Daniel menggenggam tangannya dengan erat. Tidak boleh pergi. Bab 1369. Aku akan pergi 2 hari. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Tracy menghindari hal yang penting dan memikirkan hal yang sepele. Aku terbang jam 2 sore hari ini.
besok malam akan kembali. Hal apa? Aku akan minta orang untuk mewakilkanmu pergi. Daniel menarik tangannya. Sama sekali tidak melepaskannya. Jangan pergi. 7 hari kematian Tabib Hansen. Aku ingin memberikan penghormatan padanya. Tracy mengatakan yang sebenarnya. Hal ini tidak bisa diwakilkan. Baiklah. Daniel melepaskan tangannya dengan kecewa. Aku akan segera kembali, ujar Tracy dengan lembut. Jaga dirimu baik-baik. Ya, Daniel menganggukkan kepala. Sekarang aku harus pergi dulu. Aku harus menenangkan anak-anak. Tracy melihat jam tangannya. Sekarang sudah jam 8 pagi. Waktunya sedikit mendesak. Ia menarik tangan Daniel. Aku akan menemuimu lagi besok malam. Oke, meskipun Daniel tidak rela. Namun ia mengerti. Bawalah lebih banyak orang. Biar aku yang menjaga anak-anak. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu. Tracy menatapnya. Tidak rela meninggalkannya. Tapi ia tetap membalikkan badan dan pergi. Presdir Daniel. Aku pergi dulu. Naomi membungkuk hormat ke Daniel. Lalu bergegas mengikuti Tracy. Daniel menatap punggung mereka. Raut wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Aku sudah menangani lukanya. Lily mengganti perban Daniel dan berkata ke Ryan. Aku akan pergi mengurus keperluan keluar dari rumah sakit. Baik, Ryan menganggukkan kepala. Pergilah. Lily membawa pergi orang-orangnya. Pintu tertutup. Ryan menuangkan air untuk Daniel. Daniel tiba-tiba memerintahkan. Telepon Amanda dan Dixon. Beritahu mereka. Apapun yang Tracy tanyakan. Mereka tidak boleh membocorkan kondisi penyakitku. Ryan tertegun sejenak. Lalu merespon. Maksud Anda? Nona Tracy datang ke upacara 7 hari demi hal ini. Mungkin saja. Mata Daniel sayu. Tatapannya makin serius. Mencegah masalah sebelum terjadi. Baik. Aku mengerti. Ryan langsung membuat panggilan. Setelah berbicara beberapa puluh menit, ia kembali dan melapor pada Daniel. Aku sudah memberitahu mereka dengan jelas. Anda jangan khawatir. Mereka semua adalah orang yang polos. Tentu saja mereka tidak akan membocorkannya. Namun takutnya mereka terjerat oleh tipu daya Tracy dan salah menjawab. Daniel sedikit lelah. Apa kamu sudah memperingati mereka dengan baik? Sudah. Ryan menganggukkan kepala. Aku minta mereka agar membiarkan Nona Tracy langsung pulang setelah upacara itu selesai. Ya, Daniel memejamkan mata dan kembali tertidur. Ryan menyelimutinya. Berdiri di sampingnya. Menatap tubuhnya yang lemah. Ryan sangat khawatir. Benar saja. Ponsel Amanda terus-menerus sibuk. Naomi memegang ponsel dan menatap Tracy dengan heran. Jangan-jangan Ryan sedang meneleponnya. Tali pertemanan Amanda dan Dixon begitu sederhana. Selain kita, mereka tidak punya teman lain. Tracy mengerutkan kening berkata, meskipun ada, tidak mungkin begitu kebetulan. Baru saja aku melangkah keluar dari rumah sakit. Ponselnya langsung sibuk. Jangan-jangan, Presdir Daniel benar-benar. Naomi gelisah. Tatapan mata Tracy menjadi serius. Ia tidak berkata satu patah kata pun. Pada saat bersamaan, Paula menjemput mereka. Kedua orang itu hendak masuk ke mobil saat sebuah mobil Maybach Silver melaju. Jendela mobil terbuka perlahan. Sebuah wajah cantik muncul di hadapan mereka. Nona Tracy, bolehkah kita ngobrol sebentar? Aku tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Tracy menatap jam tangannya dan membawa Naomi masuk ke dalam mobil Friska. Paula mengendarai mobilnya mengikuti mereka dari belakang. Mobil itu melaju menuju Bukit Haruna. Di tengah jalan, Friska langsung bertanya, apakah Presdir Daniel sudah sadar? Sudah sadar, Tracy menjawabnya dengan ringan. Jika khawatir, kamu boleh menjenguknya. Sendiri, aku ingin menjenguknya. Tapi sebelum itu, aku ingin berdiskusi sesuatu terlebih dahulu denganmu. Friska langsung masuk ke topik utama. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahmu. Aku tidak akan membuang waktumu terlalu lama. Aku hanya mengajakmu ngobrol beberapa patah sebagai seorang teman. Apa yang ingin Nona Friska bicarakan? Tracy mengangkat alisnya. Lebih baik katakan secara langsung. Bab 1370. Sebenarnya sejak awal aku sudah mengenal Presdir Daniel. Friska berkata langsung ke topik utama. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu dengannya di sebuah forum bisnis. Saat aku melihatnya waktu itu,
Aku langsung memutuskan bahwa pria ini adalah pria yang akan aku nikahi di masa depan. Meskipun Tracy sudah mempersiapkan mental sejak awal, namun mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Friska secara langsung, Tracy tetap saja terkejut. Ia sejak awal mengira Friska mengejar Daniel adalah demi status dan kekuasaan. Sekarang ia menyadari bahwa Friska benar-benar mencintai Daniel. Saat itu aku masih muda, belum memiliki kemampuan apapun. Namun sekarang, aku sudah menjadi pewaris grup Deongnam. Aku punya kemampuan dan kualifikasi yang cukup untuk mengimbangi Presdir Daniel, untuk menjadi wanita yang berada di sampingnya. Perkataan Friska begitu mendominasi, begitu lantang dan agresif, seolah sedang menyatakan perang secara langsung. Aku tahu, kalian pernah menikah sebelumnya, punya 3 anak, bahkan sekarang dia masih punya sedikit perasaan padamu. Namun semua itu tidaklah penting. Friska menatap Tracy dengan dalam dan lanjut berkata, yang terpenting, aku dan dia adalah pasangan yang paling serasi. Naomi sangat marah mendengar perkataan ini. Ia mengepalkan tinjunya. Apa Nona Friska menganggap diri sendiri terlalu tinggi? Tracy tersenyum sinis. Di atas langit masih ada langit. Di luar masih banyak gadis yang kualifikasinya jauh lebih baik darimu. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa baiknya kamu. Tidak ada gunanya jika Daniel tidak menyukaimu. Bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaiku? Friska balik bertanya, jika dia menyukaimu, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti ini padaku sekarang. Tracy tersenyum sinis. Jika kamu ingin dia menyukaimu, ingin memenangkan hatinya, seharusnya kamu mulai darinya. Tidak ada gunanya mencariku. Aku tahu, Friska menganggukkan kepala. Aku mencarimu hanya ingin memberitahumu. Untuk selanjutnya, aku tidak akan segan dan mengalah lagi seperti sebelumnya. Aku akan memulai langkahku. Semoga sukses. Tracy tidak ingin lanjut berbicara dengannya. Berhenti. Pengawal keluarga Amberson mulai memperlambat laju mobil dan menghentikan mobil di tepi jalan. Apakah kamu tidak merasa kalian berdua sebenarnya tidak cocok? Dia selalu terluka setiap kali dia bersamamu. Friska lanjut berkata, seperti sekarang. Seandainya bukan karena kamu, dia tidak akan terluka. Apa hubungannya denganmu? Tracy balik bertanya. Dia rela mengorbankan segalanya demi aku. Sedangkan kamu. Friska terdiam oleh kata-katanya. Naomi yang duduk di kursi penumpang bertepuk tangan di dalam hati. Ia merasa sangat senang. Pada saat ini, mobil sudah berhenti di tepi jalan. Friska dengan cepat mengontrol emosinya dan berkata dengan dingin, semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Sekarang dia rela berkorban untukmu. Tidak berarti di masa depan dia masih seperti itu. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, nyonya keluarga Wollens adalah aku. Benarkah? Aku akan menantikannya. Tracy tersenyum ringan dan langsung turun dari mobil. Sebelum ia menutup pintu mobil, ia teringat sesuatu. Kemudian menoleh dan berkata, oh ya, lain kali jika kamu ingin melakukan sesuatu, langsung lakukan saja. Tidak perlu repot-repot memberitahuku dulu. Benarkah? Friska menatapnya penuh arti. Ini kamu sendiri yang bilang, ya. Sampai jumpa nanti. Tracy langsung menutup pintu mobil, membalikkan tubuhnya dan naik ke dalam mobilnya sendiri. Friska menatap mobil Rolls-Royce Wright Silver yang melaju menjauh. Ia perlahan-lahan menoleh dan berkata dengan dingin, tunggu dan lihatlah Tracy Moore. Dia benar-benar arogan. Beberapa pengikutnya berkata dengan tidak senang. Keluarga Moore sudah hancur. Keyakinan apa yang dia miliki untuk berbicara dengan Anda seperti itu? Di hadapan perasaan, latar belakang keluarga tidaklah penting. Terlebih lagi Presdir Daniel sejak awal tidak pernah memperdulikan hal ini. Friska sebenarnya lebih objektif. Kartu asnya pasti adalah ketiga anak itu dan juga masa lalunya dan Presdir Daniel. Tapi, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Masa lalunya, bukan hanya dengan Daniel seorang. チャンネル